Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi sama saya Niketri Juliana. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pemberontakan perempuan dalam novel Perempuan Badai karya Mustofa Wahid Hasyim dalam kajian feminisme. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang novel Perempuan Badai karya Mustofa Wahid Hasyim ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu kajian feminisme. Feminisme berasal dari kata feminis atau perjuangan hak-hak kaum wanita yang kemudian meluas menjadi feminis atau suatu paham yang memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Menurut Sugihastuti pada tahun 2010, secara leksikal Molyono pada tahun 1993 menyatakan bahwa feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Persamaan hak itu meliputi semua aspek kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Menurut Jajanegara pada tahun 2000, feminisme merupakan kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan. Kemunculan feminisme diawali dengan gerakan emansipasi perempuan, yaitu proses pelepasan diri kaum perempuan dan dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah serta pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan-kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Nah, selain itu, feminisme bukan merupakan upaya pemberontakan terhadap laki-laki, upaya melawan peranata sosial seperti institusi rumah tangga dan perkawinan, maupun upaya perempuan untuk mengingkari kodratnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang pemberontakan perempuan dalam novel Perempuan Badai karya Mustofa Wahid Hasyim menggunakan kajian feminisme. Nah, jadi menurut Dharma dalam bermisi pada tahun 1999, pemberontakan adalah suatu proses perlawanan atau hal-hal yang bersifat menentang terhadap sesuatu yang dianggap menyimpang dari peraturan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pemberontakan perempuan dalam novel Perempuan Badai karya Mustofa Wahid Hasyim dengan menggunakan kajian feminisme. Nah, perempuan dalam karya sastra telah menjadi media yang mendidik untuk terus berani berpikir bebas. Pernyataan tersebut sama halnya dengan inti tujuan feminisme yang meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama atau sejajar dengan kedudukan laki-laki. Nah, adapun faktor-faktor yang menyebabkan pemberontakan pada perempuan dalam novel ini yaitu bentuk pemberontakan pada perempuan dalam novel Perempuan Badai karya Mustofa Wahid Hasyim ini terjadi karena permasalahan rumah tangga yang istrinya tidak perhatian dengan suami dan sibuk dengan kegiatan sendiri. Nurjanah memilih untuk berontak dan mengubah sikapnya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, istri melepaskan kerudung tidak izin terlebih dahulu oleh suami. Nah, jadi Nurjanah ini mengubah penampilannya yang dulu berkerudung menjadi tidak berkerudung. Nah, hal ini dapat dilihat dari kutipan di bawah ini. Saya ke kampus dulu, Mas. Anwar menoleh kaget. Loh, tidak pakai kerudung? Mulai hari ini aku tidak memakai kerudung. Kenapa? Demikian kebebasanku sebagai manusia yang otonom. Tubuhku adalah tubuhku. Aku berhak mengenakan kerudung atau tidak mengenakan kerudung. Tidak ada yang bisa memaksaku. Rambutku juga ingin bebas berkibar, menghirup udara segar. Nah, pada kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Nurjanah berpamitan kepada suaminya untuk pergi ke kampus. Anwar menoleh dengan kaget setelah melihat istrinya tidak memakai kerudung saat ke kampus. Nurjanah berkata mulai hari ini dia tidak akan mengenakan kerudungnya. Jadi menurutnya dia itu berhak berkerudung atau tidak mengenakan kerudung dan tidak ada yang memaksa dirinya.
Anwar pun terkejut karena istrinya itu melepas kerudung dan tidak izin terlebih dahulu padanya. Dan pada saat suaminya, Nurjanah, mulai hari ini, dia berkata dia tidak akan berkerudung mulai hari itu. Dan ternyata sikap Nurjanah itu berubah karena dipengaruhi oleh Narsih yang ingin mengubah Nurjanah menjadi pemberontak. Nah, jadi rambut itu adalah bagian dari aurat wanita yang harus ditutup. Jika ingin mengubah suatu sikap yang baik, kita harus berpikir terlebih dahulu agar tidak terjadi hal yang buruk dan merugikan diri sendiri. Nah, yang ketiga, memotong rambutnya pendek seperti laki-laki. Nah, jadi Nurjanah ini juga mengubah penampilannya memotong rambutnya itu seperti laki-laki. Padahal rambutnya itu bagus kalau terurai panjang. Nah, rambut adalah sebagai mahkota wanita yang harus dijaga. Hal itu dapat dilihat dari kutipan di bawah ini. Kini rambut telah dipangkas nyaris habis. Ia tidak lagi mengenakan kerudung atau tutup kepala apapun. Wajahku kenapa aneh gini? Agak gelisah juga dia ketika berkata seperti itu kepada dirinya sendiri. Ini aku, Nurjanah, atau orang lain sih? Berkali-kali ia menggeleng. Kaget juga gerak menggelengkan kepala itu nampak, bahkan gerakan ia tahu persis bagaimana selama ini ia menggelengkan kepala. Ini kok lain, gayanya lebih kaku dan kasar. Nah, jadi seorang pemberontak mempunyai keinginan untuk mengubah sikap untuk menjadi diri sendiri. Bentuk pemberontakan perempuan yang digambarkan dalam novel Perempuan Badai yaitu menjelaskan tentang istri yang melepas kerudung tidak izin terlebih dahulu dengan suaminya. Baik, sekian dulu video saya tentang feminisme. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.